Strategi militer Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di wilayah Syam Suriah seringkali dianggap sebagai perpaduan sempurna antara ketenangan diplomasi dan ketegasan taktik. Abu Ubaidah lebih mengutamakan pengepungan yang sabar dan negosiasi yang adil. Berikut adalah rincian strategi dan momen kunci kepemimpinan beliau di Syam. 1. Transisi kepemimpinan yang halus. Momen ini adalah ujian kepemimpinan pertama. Saat Khalifah Umar bin Khattab mengirim surat pencopotan Khalid bin Walid di tengah perang Yarmuk, Abu Ubaidah menyimpan surat itu hingga perang usai. Tujuan: ia tidak ingin memecah fokus pasukan atau meruntuhkan moral prajurit yang sedang sangat mengandalkan Khalid. Hasil: setelah kemenangan diraih, baru ia menunjukkan surat tersebut. Khalid dengan besar hati menerima, dan Abu Ubaidah tetap meminta saran-saran taktis dari Khalid. Ini menciptakan duet maut, visi strategis Abu Ubaidah plus taktik lapangan Khalid. 2. Strategi pengepungan sabar, kota Damaskus dan Yerusalem. Abu Ubaidah menyadari bahwa kota-kota di Syam memiliki benteng yang sangat kokoh. Alih-alih melakukan serangan bunuh diri ke dinding benteng, ia menggunakan taktik blokade logistik, menutup akses jalur suplai makanan ke dalam kota, hingga musuh merasa frustrasi. Diplomasi terbuka, beliau selalu menawarkan 3 pilihan sebelum menyerang: masuk Islam, membayar jizyah, pajak perlindungan, atau perang. Keadilan yang menarik hati. Karena penduduk lokal Syam yang mayoritas Kristen merasa tertindas oleh pajak tinggi Kekaisaran Bizantium, janji perlindungan dan pajak yang ringan dari Abu Ubaidah membuat banyak warga lokal justru membantu membukakan pintu gerbang kota untuk Muslim. 3. Salah satu pencapaian terbesar Abu Ubaidah adalah penaklukan Yerusalem tanpa pertumpahan darah yang berarti. Taktik: setelah mengepung kota selama berbulan-bulan, pemimpin agama Yerusalem, Patriark Sophronius, menyatakan hanya akan menyerahkan kunci kota kepada sang khalifah langsung. Keputusan: Abu Ubaidah mengirim surat kepada Umar bin Khattab untuk datang dari Madinah ke Yerusalem. Ia tidak memaksakan diri untuk menjadi pahlawan yang menerima kunci tersebut, demi menjaga kesucian proses perdamaian itu. 4. Efisiensi pasukan, strategi unit kecil. Syam adalah wilayah yang luas dengan banyak benteng kecil. Abu Ubaidah membagi pasukannya menjadi unit-unit yang sangat lincah. Ia mengirim komandan handal seperti Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin Ash, dan Syurahbil bin Hasanah ke titik-titik berbeda secara bersamaan. Hal ini membuat pasukan Romawi, Bizantium, kebingungan untuk mengirim bantuan karena serangan terjadi di banyak tempat sekaligus. 5. Menghadapi wabah Amwas, taktik terakhir. Bahkan di akhir hayatnya, Abu Ubaidah menunjukkan kepemimpinan taktis saat wabah Amwas menyerang. Atas saran dari Amr bin As, ia setuju untuk memindahkan pasukan dari dataran rendah yang lembab ke dataran tinggi, yang udaranya lebih bersih, karantina wilayah. Meskipun akhirnya beliau sendiri gugur karena wabah tersebut, langkah ini menyelamatkan sisa-sisa pasukan Muslim dari kepunahan total.